Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hakim. Pada video ini saya akan mempresentasikan aplikasi Java yang telah saya buat selama mengikuti perkuliahan. Pada presentasi ini saya akan menjelaskan setiap fitur yang terdapat pada aplikasi sekaligus mendemonstrasikan penggunaannya. Untuk yang pertama di sini ada project atau kelas yang telah saya buat, yaitu login. Di sini di dalam project login saya menggunakan beberapa komponen seperti komponen di JLabel atau untuk semuanya di swing control, di JLabel untuk login user, JLabel username, JLabel password, dan di sini saya menggunakan JText file untuk pengisian username-nya dan JPassword file untuk pengisian passwordnya. Di sini untuk button login dan button batal saya menggunakan JButton. Dan untuk selanjutnya di sini saya sudah mengisi codingnya atau actionnya, ya, action performance. Di sini action performance saya gunakan untuk nama stringnya username. Username ini adalah variabel yang telah saya buat seperti di sini username, dan ini variabel dari JText file. Untuk getText adalah untuk mendapatkan teks yang untuk diisi. Dan di sini string password yang saya gunakan adalah variabel password untuk mendapatkan get password. Kenapa menggunakan password file? Agar pada saat pengisian password tidak terlihat ataupun berbentuk bintang-bintang atau biasa privacy. Di sini untuk penanganan if jika berhasil saya sudah mengisi codingannya. Untuk username equalsnya saya mengisi admin dan passwordnya menggunakan 123. Jika berhasil maka akan keluar message dialognya yaitu login berhasil. Di sini saya juga sudah mengkoneksikan dengan halaman main menu. Jadi pada saat kita membuka langsung terkoneksi dengan main menu. Dan di sini saya sudah membuat program tutup halaman login menggunakan dispose. Dan dari if ini jika username atau password salah akan tampil menggunakan option pane so message dialog yaitu username password salah. Langsung saja kita mendemonstrasikannya. Ya, di sini sudah tampil untuk login user, username dan password. Karena di sini saya mengisinya admin, untuk username admin dan untuk passwordnya 123, maka saya akan mengisi dan passwordnya 123. Jika berhasil maka login akan. Oke, tadi sempat ada gangguan, ada masalah di facecam. Kita ulang. Di sini kita akan merun filenya. Nah, jika kita run akan tampil seperti ini. Kita akan mencoba jika username atau password salah, kita akan mengisi password yang salah. Jika username atau password salah akan tampil message seperti ini. Dan jika benar akan seperti ini, message-nya login berhasil dan akan tampil seperti ini. Untuk login mungkin itu saja. Dan mungkin akan lanjut ke halaman home dan navigasi, atau di sini saya membuatnya main menu. Untuk main menu di sini saya menggunakan banyak komponen, ya. Untuk komponen yang saya gunakan itu ada
JMenu, yaitu berada di Sims menu, dan kita di sini juga menggunakan panelnya itu hanya J button saja karena ini terkoneksi semua. Dan maka saya akan tunjukkan langsung ke program yang sudah saya buat. Di sini saya sudah membuat cetak nama, view p new cetak nama, preset visible. Ini untuk yang saya buat adalah ini untuk menampilkan hasil program-program yang saya buat, dan di dispose ini hanya untuk menutup form. Untuk main menu tidak banyak karena ini hanya mengkoneksikan bahwa program-program yang ada di Gmenu itu terkoneksi. Mungkin contohnya seperti ini. Jadi di dalam ini saya membuat ada cetak nama, biodata, booking hotel, bantuan, dan ini terkoneksi semua. Di sini juga ada masuk di aplikasi di barnya. Untuk main menu hanya segitu saja. Mungkin kita lanjut ke cetak nama. Di cetak nama saya membuat program cetak nama menggunakan beberapa komponen, yaitu menggunakan JLabel untuk labeling cetak namanya, JLabel nama depan, JLabel label nama belakang, dan JText file. Juga menggunakan JButton dan JScrollPen untuk mengscroll si bagian sampingnya, dan di sini ada text area untuk menampilkan program yang sudah saya masukkan, dan ini adalah outputnya, ada berada di area message. Juga ada button kembali. Untuk program yang saya buat ada di sini. Di sini saya membuat field nama depan adalah nama variabel nama depannya, dan field nama belakang adalah variabel nama belakang. Di sini saya memasukkan area message-nya, yaitu selamat datang, nama depan yang saya isi, dan nama belakang yang saya isi. Untuk programnya seperti ini. Jika saya mengisikan nama, maka akan tampil selamat datang Mas Hakim, seperti yang sudah saya buat di sini, selamat datang. Dan untuk selanjutnya di booking hotel, di sini booking hotel saya membuat hanya ada J-scroll pen seperti tadi untuk mengscrollnya, dan ada JLabel untuk memberikan labeling bar atasnya untuk lama inap. Ini seperti tadi JLabelnya, dan di sini saya memberikan combo box untuk pemilihan tipenya. Di sini juga saya memberikan field lama inap untuk diisi, dan button hitungnya, dan label tagihan. Ini berupa output ketika sudah diisi lama inap. Untuk program yang saya buat ada di Action Perform. Jadi saya membuat menggunakan integer untuk lama inapnya, dan di sini saya menggunakan if else. Jika string tipenya yang saya buat adalah menggunakan combo box tipe kamar karena pemilihan tipe kamarnya, dan di sini saya memberikan harga tipe 1 itu 500.000, harga tipe 2 750.000, dan harga ketiga adalah 1 juta. Di sini adalah
menghitung total tagihan yang saya buat menggunakan integer, total tagihan sama dengan harga kali lama inap. Dan di sini kita memasukkan format angka dengan pemisah ribuan agar terpisah, tidak seperti ini agar mudah dibacanya. Untuk menampilkan hasilnya, saya membuat di sini di label tagihan, total tagihan, RP format tagihan. Format tagihan adalah yang sudah diisikan di desimal angka dengan pemisah ribuan, yaitu setelah format tagihan menggunakan format terformat. Mungkin kita jalankan saja. Di sini saya mencontohkan tipe 1 dengan lama inap 2 hari. Kita hitung maka akan tampil di sini total tagihannya 1 juta. Untuk booking hotel hanya itu saja. Kita akan lanjut ke biodata agar tidak terlalu makan durasi. Di sini biodata yang paling panjang dan paling banyak yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan JLabel, JText file untuk mengisi NIM, nama, dan saya menggunakan JRadio button untuk pemilihan gender pria atau wanita. Dan di sini saya menggunakan combo box untuk pemilihan prodinya. Juga menggunakan J-button untuk J-button simpan, kembali, ubah, cetak, dan hapus. Dan di sini saya menggunakan J-scroll pen yaitu JTable untuk memberikan hasil apa yang sudah diinputkan. Di sini tidak hanya action perform, tetapi di sini mouse juga saya berikan program untuk memberikan warna dan tampilan awal untuk pada saat kita di mouse enter, mouse exit, dan mouse press, dan mouse release. Contohnya akan saya berikan di akhir pada saat kita merunning. Di sini ada beberapa komponen yang kita import tambahan. Nah, untuk mouse enter-nya saya memberikan label notif, yaitu silakan klik untuk menyimpan. Di sini untuk mouse exit-nya set text saya hanya mengisikan kosong, dan di mouse press saya memberikan color warna merah, dan di sini untuk mouse release-nya setelah kita lepas memberikan warna putih. Untuk di button simpan, di sini kita langsung masuk ke alur sekaligus langsung ke bagian jadi di sini saya memasukkan data dari input, yaitu menggunakan string dengan variabel name gettext dan name gettext untuk mengisikan name dan nama. Untuk string gender saya kosongkan karena berupa combo box. Di sini saya menggunakan if else, yaitu pria is selected, gendernya pria, begitupun untuk wanita. Jadi kita menggunakan if else untuk perulangan. Untuk string prodi yang mengisikan seperti di nama hanya saja get selected item karena di sini pemilihan prodi menggunakan combo box, maka kita menggunakan get selected item. Di sini saya memasukkan validasi NIM tidak boleh kosong. Jika NIM diisi maka akan menampilkan NIM wajib diisi dan title-nya adalah input error. Di sini message step yang saya menggunakan adalah warning message dan terfokuskan untuk NIM, maka jika salah akan terulang. Di sini menggunakan if else dan try catch.
Untuk menangani format data salah untuk NIM di sini menggunakan try and catch, dan validasi NIM tidak boleh kosong di sini menggunakan if. Di sini juga saya memberikan validasi nama tidak boleh kosong dan validasi gender harus dipilih. Jadi tidak bisa ditinggalkan salah satu, maka semua harus diisi. Seperti validasi gender harus diisi. Setelah itu saya memasukkan simpan data ke dalam database menggunakan statement. Di sini saya menggunakan statement. Di sini mengkoneksikan ke SQL juga, string SQL, insert into biodata, name, nama, gender, prodi, dan di sini menggunakan statement execute menjalankan perintah SQL-nya. Dan untuk memberikan notifikasi data berhasil masuk ke database, di sini saya menggunakan option show message, maka akan menampilkan data berhasil disimpan ke database. Untuk gagal ya, di sini menggunakan disimpan data ke dalam database itu menggunakan try and catch, maka catch-nya jika gagal akan tampil message gagal menyimpan data ataupun error database untuk get message ya. Di sini juga saya sudah tambahkan data ke tabel atau input ke tabel menggunakan level table model, yaitu tabel biodata. Oh, ini nama. Nah, di sini juga memberikan clear input selesai simpan. Karena jika selesai simpan, NIM itu sudah dibuat. Contohnya untuk poin ini seperti sorry, di sini saya sempat ada kesalahan maka tidak bisa di-run dari sini. Maka ngerannya misalnya hanya dari main menu, belum saya sempat betulkan. So, ini kita oke, mohon maaf tadi ada sempat kendala karena ada XAMPP-nya belum saya running. Jadi kita coba running. Karena dari biodata tadi tidak bisa, maka saya running dari main menu. Oke, kita buka biodatanya yang seperti penjelasan tadi. Saya coba isi nama NIM-nya. Maka jika kita hanya menggeser kursornya disimpan, maka akan tampil silakan klik untuk menyimpan. Dan jika kita simpan, maka warnanya akan berubah menjadi merah seperti program yang sudah saya masukkan tadi. Data berhasil disimpan ke database, maka itu program sudah berhasil. Nah, maka muncul di sini. Maka kita lanjut ke perintah mencari biodata berdasarkan NIM. Mencari biodata berdasarkan NIM. Di sini sudah memasukkan, ini kita sudah mengkoneksikan JDBC MySQL kita agar terkoneksi dengan database-nya menggunakan connection driver manager get connection JDBC MySQL. Ini nama database kita yaitu DB Campus. Untuk mencari data kita menggunakan
string query itu select from biodata where name, itu yang kita cari adalah name. Untuk menjalankan itu menggunakan statement execute query, dan untuk mengecek apakah data ditemukan itu menggunakan if rx next. Dan tampilan data ke komponen form yaitu nama ke teks rs get string nama, yaitu menggunakan string gender. Jika if gender equals pria maka akan true, jika wanita false, begitu juga sebaliknya. Dan di sini untuk prodi, jika menggunakan prodi data ditemukan, dan jika salah akan data tidak ditemukan. Untuk menutup koneksi statementnya di sini menggunakan rs.close, st.close, dan c.close. Dan jika terjadi kesalahan di sini saya membuatkan catch, yaitu akan tampil message terjadi kesalahan. Mungkin kita praktekkan saja untuk mencari namanya. Karena tadi membuatkan statement dari berdasarkan name, maka saya akan mencari berdasarkan name, maka data ditemukan. Name yang ditemukan adalah ini. Jika saya mencoba data yang salah, maka akan data tidak ditemukan, maka kosong. Itu saja untuk update biodata berdasarkan name, dan lanjut hapus biodata berdasarkan name. Di sini saya sudah membuat hapus biodata. Di sini yang sudah saya buat adalah kita mengambil di sini button hapus yang kita berikan program, ambil name dari text file, yaitu kita untuk mencarinya adalah dari name ya, karena kita di sini mengisi variabel name. Untuk validasi inputnya yaitu kita mengisikan akan tampil show message, yaitu silakan masukkan name yang ingin dihapus. Maka kita masukkan name saja karena di sini kita memasukkan variabel name. Dan di sini akan tampil message atau integer konfirmasi, yaitu konfirmasi hapus. Apakah Anda yakin ingin menghapus data dengan name? Maka akan tampil message konfirmasi hapus. Yang kita gunakan adalah just C option yes, no option. Jika konfirmasi akan return atau mengulang. Dan saya akan lanjut ke prakteknya di sini. Oke. Maka di sini karena kita sudah menjelaskan perihal hapus tadi, maka kita akan menghapus data yang sudah dicari, yaitu berupa NIM 321. Seperti kita hapus, maka akan tampil konfirmasi hapus. Dan apakah Anda yakin ingin menghapus data dengan NIM seperti perintah tadi? Maka jika kita pilih yes, akan tampil message data berhasil dihapus, dan di sini akan hilang. Untuk penjelasan hapus biodata berdasarkan NIM segitu saja. Di sini fitur berikutnya adalah ekspor data ke PDF. Pada fitur ini aplikasi menggunakan Jasper. Di sini saya menggunakan Jasper Soft Studio, tidak menggunakan Jasper Report karena tidak support aplikasi NetBeans-nya, karena saya sudah menggunakan versi 29. Jasper Soft Studio ini adalah berfungsi membuat laporan dari data terdapat pada database. Ketika tombol ekspor ditekan, aplikasi akan mengambil seluruh data biodata kemudian menghasilkan laporan dalam format PDF. Laporan tersebut dapat disimpan maupun dicetak sehingga memudahkan proses dokumentasi dan
pelaporan data. Fitur ini sangat berguna apabila data ingin dibagikan atau dicetak tanpa harus membuka aplikasi. Contohnya di sini saya sudah membuat program button cetak. Di sini kita mengkoneksikan dengan database kita menggunakan JDBC MySQL. Untuk stream reportnya search com aplikasi Java data report Jasper. Ini penyimpanan project ini. Di sini akan kita coba tampilkan saja. Di sini saya sudah membuat button cetak, maka kita akan buat cetak, maka akan tampil eh, database yang sudah kita isikan ke dalam MySQL, data-data yang kita masukkan ke dalam database. Di sini saya ada kendala di title dan add a description, karena di sini sudah diubah berkali-kali ternyata masih tidak bisa. Makanya karena tidak keburu, makanya saya biarkan terlebih dahulu. Ini untuk ekspor data ke PDF. Untuk bagian terakhir adalah deployment aplikasi. Setelah proses pengembangan selesai, aplikasi dikompilasi sehingga menghasilkan file executable atau file jar yang dapat dijalankan pada komputer lain yang telah memiliki Java runtime environment. Proses deployment bertujuan agar siap digunakan oleh pengguna tanpa harus membuka project di NetBeans. Pada tahap ini, saya memastikan seluruh fitur seperti login, pengolahan biodata, pencarian, update, delete, dan ekspor PDF dapat berjalan dengan baik setelah aplikasi dijalankan. Karena di sini saya sudah membuat, yaitu di sini saya sudah membuat, hanya saja ada kendala jika kita running. Saya membuat di simpan di sini. Sorry, saya simpan di sini dan saya membuat yaitu program GUI dan biodata. Di sini saya sudah menginstal, hanya saja ada kendala yang belum saya ketahui ada di mana kendalanya. Jika kita klik maka Java exception has occurred. Mungkin saya akan perbaiki ke depannya karena ini belum sempat untuk diperbaiki. Maka dari sini kita akan mencoba menjalankan dari login hingga membuka keseluruhan. Di sini coba kita menjalankan login. Di sini kita membuka, ya mohon maaf tadi sempat ada kendala lagi karena jaringan kurang stabil. Di sini dari login sudah berjalan ke main menu, maka dari main menu saya akan mencoba memasukkan ke cetak nama. Saya coba tampil. Karena kita sudah membuat program cetak nama dan main menunya ke close, untuk menampilkan kembali kita hanya tinggal klik button kembali, maka akan kembali ke main menu lagi. Dari main menu cetak nama, maka kita akan melanjutkan ke booking hotel dan kita mencoba di sini. Karena sudah sesuai, maka kita akan kembali dan menjalankan program biodata. Di sini biodata saya akan mengisikan data baru. Saya akan simpan, data berhasil disimpan ke database, dan saya akan mencoba mencari data tersebut menggunakan NIM. Data ditemukan dan saya akan mencoba mengubah NIM. Di sini kita hanya tinggal
hanya ubah, oh sorry, di sini kita ubah dulu, sudah kita ubah maka kita button ubah, kita ubah menjadi sistem informasi. Nah, data berhasil diubah. Maka di sini 456 Janisa menjadi sistem informasi. Setelah itu saya akan mencoba untuk menghapusnya. Tinggal button hapus saja dan data terhapus. Sini kita juga bisa mencetak ini data-data yang sudah dimasukkan ke database ya. Lalu kita kembali lagi, maka akan tampil ke halaman main menu lagi. Demikian presentasi aplikasi yang telah saya kerjakan selama mengikuti perkuliahan melalui proyek ini. Saya belajar mengenai pembuatan antarmuka menggunakan Java Swing, koneksi database MySQL menggunakan JDBC, operasi curl, penggunaan JTable, pembuatan laporan menggunakan Jasper Report, serta proses deployment aplikasi. Terima kasih kepada Bapak dosen atas bimbingan yang telah diberikan selama proses perkuliahan. Apabila terdapat kekurangan dalam aplikasi maupun presentasi ini, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.